Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas materi relasi dan fungsi yang ada di kelas 8 semester 2 ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini diharapkan nanti adik-adik setelah menonton video ini dapat menjelaskan cara menyajikan relasi berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah dapat menjelaskan cara menyajikan fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang terakhir adalah mengetahui perbedaan relasi dan fungsi dalam menyajikannya. Nah, kemudian ada 6 istilah yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah himpunan, kemudian relasi, fungsi, domain, kodomain, dan rank. Yang mana istilah ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan disimak ya jika belum menonton video sebelum melanjutkan video kali ini. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat dulu ya. Jadi kita harus memahami apa yang dimaksud dengan relasi, kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi. Nah, di sini ada pertanyaan, manakah yang merupakan relasi, manakah yang merupakan relasi dan fungsi. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau misalnya relasi itu belum tentu fungsi. Ya, jadi kalau misalnya relasi itu belum tentu fungsi. Tapi kalau fungsi ya itu pasti dia relasi gitu. Nah, kenapa seperti begitu ya? Coba kita lihat di sini ya untuk opsi A terlebih dahulu. Nah, kita lihat apakah ini relasi ya ataukah fungsi atau relasi. Nah, caranya gimana ya? Kita tinggal lihat yang di kirinya saja. Perlu saya ingatkan lagi ya bahwa yang di kiri ini himpunan A ini disebut sebagai domain ya atau daerah asal, yang di kanan itu disebut sebagai kodomain ya. Nah, syarat dari fungsi adalah setiap anggota di domain atau yang di sebelah kiri ini hanya memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih atau kurang ya. Nah, masalahnya di sini ada salah satu anggota yang memiliki dua pasangan, yaitu B1 dan B4. Nah, ini tidak dibolehkan. Artinya dia bukan fungsi, ini hanya sebagai relasi gitu ya. Jadi relasi maksudnya apa? Ya berartinya himpunan A dan B ini memiliki relasi atau memiliki hubungannya. Hubungannya apa? Yaitu A1 hubungannya ke B1, A2 ke B3 dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang B ini relasi atau fungsi? Ya, ini jelas saja hanya relasi ya. Kenapa? Coba lihat ya anggota dari himpunan A yang ada di sebelah kiri. Nah, salah satu anggotanya A3 ya, ini dia tidak memiliki pasangan ya, padahal syarat dari fungsi itu harus memiliki ya satu pasangan. Jadi di domainnya ini itu harus memiliki tepat satu pasangan, tidak lebih tidak kurang gitu. Nah, oleh karena ini hanyalah relasi. Nah, kemudian yang C ya, ini apa? Nah, tentunya ini adalah fungsi ya. Kenapa dia fungsi? Ini fungsi dan relasi ya, fungsi sekaligus relasi gitu. Nah, saya ulangi. Jadi kalau fungsi pasti relasi. Kenapa ya? Lihat, setiap anggotanya yang di sebelah kiri A1, A2 dan A3 itu memiliki tepat satu pasangan di kodomain atau di himpunan B yang di sebelah kanan ya. Nah, jadi masing-masing memiliki tepat satu pasangan gitu. Nah, apakah memiliki hubungan? Ya tentu ada ya. Jadi A1 hubungannya ke B1, A2 ke B3. Nah, makanya ini disebut sebagai fungsi dan relasi. Jadi fungsi itu adalah apa? Relasi khusus yang memiliki syarat. Jadi setiap domain tepat memiliki satu anggota di kodomain gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita harus ingat kembali manakah relasi dan fungsi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini pertanyaannya, manakah yang merupakan relasi, manakah yang merupakan relasi dan fungsi. Nah, nama siswa di sebuah kelas dan mata pelajaran yang disukai. Nah, biasanya satu siswa itu kadang ya lebih banyak ya atau lebih dari satu menyukai mata pelajaran gitu. Misalnya nih Wisnu, dia sukanya apa? Misalnya matematika ya, kemudian bahasa Indonesia misalnya. Nah, ini kan lebih daripada satu. Kalau misalnya faktanya seperti ini di dalam kelas, maka ini kita sebut apa? Sebagai relasi ya gitu. Jadi kita harus lihat faktanya, keadaannya yang ada di dalam kelas gitu. Tapi pada kenyataannya kan biasanya satu siswa tuh lebih daripada satu ya memilih mata pelajaran yang disukainya gitu. Nah, kemudian yang B, relasi atau fungsi? Ya jelas fungsi ya. Kenapa? Karena setiap
siswa itu pasti punya satu tinggi badan ya. Misalnya nih Wisnu tinggi badannya 150, kemudian si Udin 170 misalnya ya. Nah kan nggak mungkin si Udin itu punya tinggi badan 170 sekaligus 150 ya. Pasti satu saja, maka dia disebut sebagai fungsi yang B ini. Nah kalau yang C, mata pelajaran di sekolah dan guru yang mengajar. Nah ini tergantung fakta di lapangan ya. Misalnya nih MTK diajar oleh dua guru, misalnya Wisnu sama Jensen misalnya. Nah, maka ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai relasi saja gitu. Kenapa? Karena satu mata pelajaran ya diajar oleh dua guru. Nah, gitu. Mungkin tidak? Ya mungkin saja. Bisa saja Pak Wisnu ini ngajar di kelas 9, Pak Jensen di kelas 7 kan, tapi sama-sama mata pelajaran matematika. Jadi kita lihat realitasnya gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi utama kita pada hari ini, pada video kali ini. Nah, kita akan belajar menyajikan relasi ya. Nah, perhatikan dua himpunan berikut ini. Misalnya ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Nah, berdasarkan himpunan tersebut dapat disajikan relasi kurang dari sama dengan ya. Nah, anggap aja misalnya di soalnya itu adalah relasinya adalah kurang dari sama dengan ya. Nah, maka nanti bisa kita buat ya penyajiannya menjadi 3 ya. Yang pertama kita bisa menggunakan apa di situ? Ya, bisa menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua diagram kartesius, dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan ya. Nah, gimana caranya? Ya, coba misalnya 1 ya. Kan tadi kita lihat relasinya apa? Kurang dari sama dengan ya. Jadi 1 itu kurang dari sama dengan 1. Ya kan? Benar. 1 kurang dari atau sama dengan 2 ya. Benar ya. Jadi 1 itu kurang dari 2. 2 kurang dari atau sama dengan 2, jelas. 2 kurang dari sama dengan 3 gitu ya. 3 kurang dari atau sama dengan 3. Kalau 4 kan nggak ada di sini ya pasangannya ya. Jadi 4 itu kan harusnya kurang dari sama dengan 4 atau 5 gitu kan. Nah, masalahnya di sini di di kodomainnya kan nggak ada ya. Nah, maka sudah sampai seperti ini saja gitu. Oke. Nah, kenapa ini bisa disebut relasi ya? Lihat di domainnya. Di domainnya itu beberapa anggotanya memiliki lebih dari satu pasangan, bahkan ada yang tidak memiliki pasangan di kodomain gitu. Nah, itu cara untuk menyatakan menggunakan diagram panah. Nah, gimana cara menggunakan diagram kartesius ya? Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau diagram kartesius kan ya sederhananya seperti ini. Misalnya nih saya kasih 2 contoh saja ya. Misalnya 1. Oke, 1 tadi kan pasangannya kemana? Ke 1 kan ya. Nah, berarti titik di sini 1,1 gitu. Kemudian 1 pasangannya kemana? 2. Nah, 2 misalnya sini. Berartinya 1,2. Nah, di sini. Nah, makanya dapatnya seperti berikut ini gitu ya. Jadi diselesaikan saja sampai pasangan 3 ke 3 gitu. Seperti berikut ini akhirnya. Nah, gitu kalau misalnya menggunakan diagram kartesius. Jadi materi prasyaratnya itu harus adik-adik pahami diagram kartesius ya. Nah, saya yakin sudah paham semua tentang diagram kartesius. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah apa? Menggunakan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, caranya gimana? Misalnya gini, 1 pasangannya 1 kan, tulis aja dulu 1,1. Kemudian 1 pasangannya juga 2, berarti 1,2 gitu. Dan harus diberi tanda kurung kurawal dan tanda kurung seperti ini ya setiap pasangannya. 2 pasangannya 2 berartinya dalam kurung 2,2 ya. 2 juga pasangannya 3 berartinya 2,3, dan 3 pasangannya itu adalah 3, makanya 3,3. Nah, itu pasangannya. Sedangkan 4 ini kan gak ada pasangannya, jadi nggak usah kita tulis gitu. Nah, begitu cara menyajikan relasi ya dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius ataupun himpunan pasangan berurutan. Nah, sebenarnya kurang lebih sama saja kalau misalnya kita menyajikan fungsi ya, konsepnya sama gitu. Tapi nanti ada perbedaan pola ya dalam penyajiannya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, lalu bagaimana cara menyajikan fungsi ya? Saya kasih contoh, misalnya di sini ada himpunan A 2, 4, 6, 8 dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan cek apakah ini relasi dan fungsi ya.
kita lihat dulu hubungan atau relasinya apa? 2 kali dari. Nah, 2 ya itu adalah 2 kali dari 1 ya kan. Nah, maksudnya apa? 1 kali 2 itu kan 2 hasilnya. Nah, jadi kita sebut 2 itu adalah 2 kali dari 1. 4 2 kali dari 2. 6 2 kali dari dari 3 gitu ya. Nah, kemudian begitupun 8 ya, itu 2 kalinya dari 4 gitu. Nah, di sini saja jelas kelihatannya bahwa ini adalah fungsi. Kenapa? Setiap anggotanya yang di sebelah kiri atau di domain itu memiliki tepat satu anggota gitu. Oke? Nah, lalu bagaimana koordinat kartesiusnya ya, atau diagram kartesiusnya? Coba perhatikan baik-baik ya. Ini lihat ya, 2 dipasangkan ke 1 ya kan. Kemudian nah di sini kelihatannya 2 dipasangkan ke 1. Mana? Kita hapus dulu ya. Nah, jadi kelihatan di sini ya. Nah, ada di sini. Kemudian lanjut 4 dipasangkan ke 2 ya, 6 dipasangkan ke 3 ya, kemudian yang terakhir 8 dipasangkan ke 4 gitu ya. Nah, di himpunan pasang berurutannya 2,1 ya kan. Nah, tulis 4,2, tulis 6,3 ditulis, kemudian yang terakhir 8,4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita akan lihat perbedaannya. Apa bedanya antara relasi dan fungsi, khususnya dalam diagram kartesius dan himpunan pasang berurutan. Karena kalau diagram panah kan sudah jelas ya. Kalau misalnya bercabang di sebelah kiri atau ada yang tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Nah, lalu gimana cara membedakan yang di diagram kartesius dan himpunan pasang berurutan? Caranya mudah. Coba perhatikan baik-baik ya. Kita lihat dulu dari fungsi. Nah, fungsi. Relasi maksudnya. Mohon maaf. Nah, lihat. Di dalam diagram kartesius ya, kalau misalnya kita lihat secara vertikal ya, ini ada 2 yang menumpuk seperti ini ya. Nah, kalau ada 2 yang menumpuk ataupun lebih daripada 1 ya yang menumpuk seperti ini, otomatis dia itu bukan fungsi atau hanya relasi gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada menumpuk seperti ini, pasti dia itu hanyalah relasi. Contohnya, saya kasih contoh. Misalnya gini, ada koordinat, misalnya ini 1 di sini, ini 1, tapi di sini tiba-tiba 1, 2, 3 jejer nih, ya jejer seperti ini. Nah, kalau jejer seperti ini ke atas ya, nilai dari x-nya itu sama, maka dia bisa kita pastikan sebagai apa? Sebagai relasi. Nah, gitu. Oke, nah coba kita lihat fungsi sama relasi apa bedanya, khususnya dalam diagram kartesius ya. Nah, lihat di diagram kartesius tidak ada yang bertindihan ya secara vertikal. Ini hanya 1 aja, nggak ada kan di bawah ataupun di atasnya. Ini juga sama ya. Nah, gitu, sama ini. Jadi ini disebut sebagai fungsi gitu. Nah, itu cara mudah untuk menentukan mana diagram kartesius yang fungsi dan bukan fungsi gitu. Nah, kemudian kita belajar cara menentukan fungsi dan relasi saja ya berdasarkan himpunan pasangan berurutannya. Nah, coba perhatikan baik-baik dari relasi dulu. Nah, lihat anggota yang sebelah kiri ya, atau nilai x-nya atau nilai domainnya gitu. Ini 1 kan, ngulang lagi dia 1. Ini 2, mengulang lagi dia 2. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini terulang ya, terulang huruf ya ataupun angkanya, maka itu sudah bisa kita pastikan sebagai apa? Sebagai relasi saja gitu ya. Jadi contohnya gini. Misalnya ada 1,2, kemudian ngulang lagi nih 1,3 ya. Kemudian 1,4. Nah, ini berulang satunya. Kalau berulang lebih daripada 1 kali ya, otomatis dia nanti hanya relasi gitu ya. Nah, contohnya lagi misalnya A,2 ya, kemudian B,3, kemudian B,4. Lihat, B-nya berulang 2 kali, yang sebelah kiri ya, kita fokus sebelah kiri. Nah, ini sebut sebagai relasi gitu. Nah, kalau fungsi gimana? Lihat baik-baik yang fungsi. Yang di sebelah kiri kita lihat, ada nggak yang ulang? 2, 4, 6, 8. Ternyata tidak ada yang berulang ya. Nah, oleh karena itu adalah salah satu ciri himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Oke, supaya lebih paham kita coba latihan soal ya. Nah, diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi adalah ya.
Oke, silakan bisa di-post terlebih dahulu, adik-adik sekalian bisa coba jawab. Yang A apa? Nah, iya benar ya. Jadi yang A ini adalah apa? Fungsi. Kenapa dia fungsi? Lihat A, B, C, D-nya ya, itu masing-masing memiliki satu pasangan di kodomain atau di himpunan yang sebelah kanan. Jadi dia fungsi. Kalau ini apa? Nah, kalau ini hanya relasi dia. Kenapa relasi? Nih, ada satu yang tidak memiliki pasangan dan B lebih dari satu pasangan, maka dia disebut sebagai relasi. Kalau yang C, iya sama, ini relasi saja ya. Nah, kenapa relasi? Ya karena A-nya itu tidak punya pasangan juga, B-nya punya dua pasangan, jadi nggak boleh hanya relasi gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, diagram kartesius di bawah ini yang merupakan fungsi adalah, nah kira-kira yang ini mana yang merupakan fungsi? Nah, kalau kiri fungsi atau relasi? Ini relasi. Kok bisa relasi? Nah, lihat ini. Nah, ini kan nilai X-nya kan sama nih ya, yaitu C. Nah, tapi ada dua titik ya yang vertikal ke atas ya, maka otomatis ini kita sebut sebagai relasi ya. Jadi diagram kartesius ini mewakili relasi gitu. Kalau ini ya fungsi ya, lihat nih, nggak ada yang bertindihan kan ya secara vertikal gitu. Nah, mudah kan cara jawabnya? Nah, kita lanjut lagi ya, yang terakhir. Himpunan pasang berurutan di bawah ini yang merupakan fungsi adalah, nah kita lihat sebelah kirinya 0, 0. Nah, berulang nih, berulang gitu. Nah, nggak boleh ya, berarti dia relasi gitu. Kalau yang B 0, 1, 2, nah tidak ada yang berulang, berartinya dia fungsi. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, nah nggak ada yang berulang ya, berartinya dia fungsi. Yang D 1, 1, nah itu berulang, berartinya dia relasi. Nah gitu ya, ternyata sangat mudah ya cara menentukan mana yang relasi, mana yang fungsi. Nah gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, slide selanjutnya. Jadi menurutmu apa perbedaan dalam menyatakan relasi dan fungsi ke dalam tiga cara yang umum? Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi kesimpulan perbedaannya adalah sebagai berikut ya. Nah, untuk diagram panah, fokus pada hubungan dengan panah ya. Fungsi harus memiliki satu panah keluar per elemen domain. Jadi setiap anggota yang sebelah kiri tadi itu harus punya satu pasangan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian untuk diagram kartesiusnya digambarkan sebagai titik. Fungsi tidak boleh ada dua titik atau lebih ya, dengan nilai x koordinat yang sama ya. Maksudnya gini tadi loh ya. Nah, lebih enak visualnya sih sebenarnya. Nah, kalau ada tiga kayak gini ya, nah tiga seperti ini ke atas ya atau vertikal, itu pasti dia relasi bukan fungsi gitu. Kemudian yang ketiga, himpunan pasangan berurutan ya. Ini mohon maaf, ini salah ya, dengan nilai X ya. Nah, dengan nilai X saja ya, karena ini kan misalnya nilainya A ya, berartinya kan A, sekian, A, sekian, A, sekian. Nah, maksudnya itu ya. Yang nomor 3, himpunan pasangan berurutan. Relasi membolehkan elemen domain muncul lebih dari sekali, sedangkan fungsi tidak ya, seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya dia itu relasi ya boleh ngulang dia, misalnya A, B ya, A, C. Nah, ini dia relasi karena dia boleh ngulang. Kalau fungsi nggak boleh ya. Kita fokus di sebelah kirinya atau nilai X-nya seperti itu. Nah, mudah untuk dipahami ya. Nah, mungkin itu silakan ini bisa dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan secara mandiri. Oke, sebagai latihan, kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin ada yang didiskusikan, silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kita di video kali ini ya. Kalau misalnya ada saran atau pertanyaan ya, atau ingin membahas materi yang lain, silakan tuliskan saja di kolom komentar ya. Nah, saya perlu saran dari adik-adik, teman-teman semua ya, supaya channel ini lebih berkembang dan jadi channel yang lebih baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.